Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau boleh menganugerahkan kami satu hari yang baru lagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memulai hari kami dan kami bisa melakukan kegiatan kami hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang bawakannya, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema pada hari ini ialah hidup baru yang lahir dari anugerah. Itu diambil dari Roma 6 ayat 10 sampai 11. Mari kita membaca Roma 6 ayat 10 sampai 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan kitab kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kesalahpahaman yang sering muncul dalam kehidupan manusia. Banyak orang, dan tidak jarang juga, banyak orang percaya yang berpikir bahwa setiap menjadi orang baik, itu adalah jalan supaya Tuhan menerima kita. Seolah-olah hidup kita ada sebuah daftar yang harus kita isi. Kita harus berbuat baik, kita harus membantu orang, kita menghindari kesalahan, melakukan kewajiban agama. Lalu ketika semuanya cukup, seolah-olah kita berpikir Tuhan bilang, baik, sekarang aku akan menerima kamu. Tetapi Injil pada hari ini memiliki cara berpikir yang sangat berbanding terbalik. Kita bukan menjadi baik supaya Tuhan menerima kita. Kita dapat diubahkan menjadi baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita di dalam Kristus. Hal inilah yang Paulus jelaskan dalam ayat tadi kita baca. Paulus berkata, kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Kematian Tuhan yang dimaksudkan di sini. Mari kita perhatikan pusatnya. Bukan kematian kita yang menjadi dasar keselamatan, tetapi kematian Kristus. Yesus mati bukan karena dia gagal, ia mati bukan karena dosanya sendiri. Ia mati sebagai pengganti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dosa yang seharusnya membawa kita, Anda dan saya kepada kematian kekal telah ditanggung oleh Kristus. Ketika Kristus bangkit, ia membuka jalan kepada kehidupan yang baru. Karena itulah Paulus berkata, demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Menariknya di sini Paulus nggak bilang, berusahalah kamu mati terhadap dosa, supaya kamu bisa hidup lagi bagi Allah. Ia berkata, pandanglah dirimu demikian. Hal ini berarti orang percaya dipanggil untuk melihat dirinya berdasarkan apa yang sudah Kristus kerjakan bagi dia. Di dalam Kristus, kita bukan lagi manusia yang sama. Manusia lama yang dahulu hidup di bawah kuasa dosa sudah menerima hukuman melalui karya salib Kristus. Dan sekarang kita dikasih kehidupan yang baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali pergumulan kita adalah kita mau menikmati anugerah Tuhan saja. Tapi kita lupa bahwa anugerah itu tentu menghasilkan perubahan. Coba bayangkan seperti seseorang yang telah dibebaskan hukuman dari penjara. Karena ada orang lain yang membayarkan, menggantikan seluruh hutangnya itu. Ia tidak keluar dari penjara lalu berkata, karena saya sudah bebas, saya boleh kembali melakukan hal yang sama, bukan? Tapi justru ketika ia sudah dibebaskan, ia mulai belajar hidup sebagai orang yang benar dan orang yang merdeka. Demikian juga kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menaati Tuhan agar bisa diselamatkan. Kita menaati Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak meninggalkan dosa supaya Tuhan mengasihi kita. Kita meninggalkan dosa karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang lebih besar daripada dosa kita. Mungkin terkadang kita berpikir, menjadi orang Kristen itu harus jadi orang yang baik banget, gitu kan?
Tetapi Injil mengatakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa kita tidak sekadar menjadi orang baik, kita adalah orang yang sudah diberi anugerah kehidupan yang baru oleh Allah. Dari sanalah lahir kehidupan yang baru. Orang yang sudah menerima anugerah mulai belajar mengampuni karena dia sudah diampuni. Mulai belajar mengasihi karena ia sudah dikasihi. Mulai meninggalkan dosa karena ia telah melihat bahwa Kristus itu ternyata lebih berharga daripada dosa yang dia lakukan. Dosa yang mungkin dia sukai. Bapak Ibu Saudara, memang proses ini ya nggak mudah. Manusia lama kita masih mencoba berteriak. Keinginan dosa masih mencoba menarik kita kembali. Tetapi kali ini kita tidak lagi berjuang sebagai orang yang belum mengenal Tuhan. Kita berjuang sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kemenangan orang percaya bukan berarti saya sudah cukup kuat sehingga saya tidak akan jatuh. Bukan, tetapi Kristus sudah menang. Dan sekarang Roh Kudus sedang membentuk saya semakin serupa dengan Dia. Karena itu pertanyaannya bagi kita pada hari ini bukan hanya apakah saya sudah menjadi orang baik, tapi apakah saya hidup sebagai orang yang sudah menerima anugerah. Sebab ketika seseorang sungguh memahami besarnya anugerah Allah, dia tidak akan memakai anugerah itu sebagai alasan untuk terus tinggal di dalam dosa. Anugerah itu justru menarik hatinya untuk berkata, Tuhan, karena Engkau sudah memberikan hidup yang baru, biarlah hidupku sekarang menjadi milik-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk menjalankan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Biarlah anugerah itu memperbaharui kehidupan kami, bukan sebagai alasan kami untuk terus diam di dalam kubangan dosa Tuhan. Tuhan, tolong kami. Hal ini tidak mudah, karena itu kami butuh pertolongan Roh Kudus, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya firman ini tertanam dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.